Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar biologi. Baik, hari ini kita akan belajar bab terakhir di kelas 12, yaitu tentang bioteknologi. Kompetensi dasar yang akan kalian capai, kalian mampu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Kalian juga mampu menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Bioteknologi merupakan ilmu yang menerapkan pemanfaatan organisme, sistem, atau proses biologis untuk meningkatkan potensi produk dan jasa yang dihasilkan suatu organisme. Hasilnya dapat berupa makhluk hidup lain, produk, dan juga jasa. Berikut adalah gambar dari produk bioteknologi baik di bidang pertanian, peternakan, industri pangan atau produk pangan, kemudian industri di bidang kesehatan dan obat-obatan, dan juga di bidang lingkungan. Ilmu-ilmu yang mendukung bioteknologi antara lain ada mikrobiologi, biologi sel, genetika, biokimia, enzimologi, ilmu pangan, biologi molekuler, dan lain sebagainya. Alasan digunakannya makhluk hidup dalam bioteknologi antara lain, yang pertama mudah diperoleh, dapat dikembangbiakan, memiliki sifat yang tetap dari generasi ke generasi lagi, dapat diubah sifatnya melalui rekayasa genetika, perubahan sifat dapat diturunkan, dan dapat menghasilkan produk yang bermanfaat untuk manusia. Sebenarnya, bioteknologi bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak ditemukannya proses fermentasi. Contohnya, ketika orang menggunakan proses fermentasi dalam pembuatan tapai. Kalian tahu tapai kan? Nah, tapai ini merupakan produk hasil dari bioteknologi, di mana ketika bahan baku berupa singkong itu sebagai input, kemudian organisme penghasil enzim yang dipakai adalah ragi. Ragi itu kan isinya Saccharomyces cerevisiae ya. Kemudian prinsipnya menggunakan prinsip ilmiah yang mendasari proses bioteknologi, sehingga dihasilkan produk outputnya adalah tapai. Dan juga seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, pastinya penerapan bioteknologi ini semakin modern. Bioteknologi konvensional yang berkembang menjadi bioteknologi modern, kita lihat dulu perbedaannya. Untuk yang konvensional, itu langsung memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik secara alami. Tapi, kalau yang modern, itu didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Contoh untuk yang konvensional di sini adalah fermentasi. Ya, jadi berlangsungnya memanfaatkan mikroba yang memiliki enzim berbeda-beda untuk mendapatkan suatu produk. Kalau bioteknologi modern di sini contohnya adalah tanaman kapas yang sudah direkayasa genetiknya sehingga dia tahan terhadap hama. Berikut adalah tabel perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang konvensional sudah ada sejak awal peradaban manusia, menggunakan langsung hasil dari mikroorganisme, peralatannya sederhana, dan prosesnya kurang steril, dan juga hasilnya terbatas dan kualitas belum terjamin. Sedangkan berkebalikan dengan bioteknologi modern. Bioteknologi banyak sekali digunakan mikroorganisme. Dengan alasan yang pertama, karena mikroorganisme memiliki siklus reproduksi yang cepat, tidak tergantung musim atau iklim, sifatnya tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Louis Pasteur, di mana Louis Pasteur ini mendasari teknologi produksi bahan pangan melalui fermentasi. Nah, dari sini banyak sekali produk-produk bahan makanan ataupun minuman yang dihasilkan. Ya, di sini ada contoh penggunaan mikroorganisme yaitu Lactobacillus sp dan juga Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini contoh mikroorganisme yang digunakan dalam produksi bahan makanan melalui fermentasi. Selain itu, mikroorganisme juga digunakan dalam bidang yang lain. Kita akan lihat satu persatu ya. Dalam pengolahan pangan, kalian sudah belajar waktu kelas 10, di mana kalian belajar peranan makhluk hidup
Contohnya adalah mikroorganisme. Jadi produknya di sini adalah makanan atau minuman seperti contohnya yogurt, keju, kefir, nata de coco, kemudian ada sosis, ada saus, dan lain sebagainya. Semuanya itu dilakukan proses fermentasi di mana dengan bantuan mikroorganisme. Yang berikutnya adalah mikroorganisme penghasil PST atau protein sel tunggal. Kenapa disebut protein sel tunggal? Karena protein ini dihasilkan oleh organisme yang memiliki satu sel atau sel tunggal ya. Contohnya adalah ganggang hijau chlorella dan juga cyanobacteria, contohnya adalah spirulina. Nah, kenapa sih kok disebut PST? Tadi sudah dijelaskan bedanya apa dengan protein yang lain. Nah, kalau PST ini memiliki kadar protein yang cukup tinggi ya, yaitu 80%. Jadi kadar proteinnya tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kadar protein dari kedelai ataupun ragi. Di sini ada proses pembuatan produknya. Jadi dengan melibatkan prinsip fermentasi. Kemudian, mikroorganisme di bidang industri, di mana mikroorganisme ini menghasilkan zat organik berupa asam amino, asam cuka, asam sitrat, enzim, dan juga vitamin. Contohnya adalah dalam pembuatan MSG. Ya, jadi MSG ini kan dibuat dengan mencampurkan atau ada asam amino seperti asam glutamat, sedangkan namanya adalah monosodium glutamat. Ya. Nah, asam amino ini bisa dihasilkan oleh mikroorganisme, contohnya adalah Corynebacterium glutamicum dan Brevibacterium flavum. Selain itu, asam cuka bisa dihasilkan oleh Acetobacter aceti. Kemudian, vitamin B12 oleh Proinobacterium shermani dan lain sebagainya. Kemudian, mikroorganisme penghasil obat. Ya, jadi di sini contohnya adalah antibiotik. Nah, beberapa mikroorganisme menghasilkan antibiotik yang khas ya. Contohnya adalah Penicillium notatum, dia menghasilkan penisilin. Ada juga namanya streptomycin, bacitracin, dan lain sebagainya. Vaksin ini diambil dari bagian mikroorganisme yang sudah dilemahkan. Ada vaksin BCG, ya, ada vaksin polio, ada vaksin campak, dan juga ada vaksin DPT atau difteri pertusis. Kemudian ada penghasil interferon. Jadi interferon ini adalah antivirus yang dihasilkan dari sel hewan dengan teknik menggabungkan sel atau fusi sel. Kemudian kita lihat lagi ada mikroorganisme pembasmi hama tanaman atau biopestisida. Kalau kita tahu, pestisida secara kimia itu biasanya menimbulkan efek samping yang nggak baik. Nah, biopestisida ini bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Di sini ada ulat ya, ada ulat atau larva serangga yang merupakan salah satu hama tanaman yang dapat menggagalkan panen. Jadi, aplikasinya adalah Bacillus thuringiensis atau disingkat BT gitu ya. Nah, BT ini dia akan menghasilkan senyawa racun ya, ada namanya delta endotoxin yang berupa toksin protein kristal yang dapat membunuh hama. Jadi aplikasinya nanti si bakteri ini akan dicampur dengan cairan perekat, kemudian disemprotkan ke tanaman, dan ketika nanti ulatnya makan tanaman yang sudah disemprot oleh BT ini, dia akan dicerna, dibawa ke saluran pencernaan, kemudian akan aktif dengan cara dia nempel ke reseptor yang ada di sel-sel usus gitu ya, yang menyebabkan si ulat ini akan berhenti makan, kemudian akan muntah, dan ada yang menghasilkan kotoran yang berair atau ulatnya ini diare. Dan beberapa jam kemudian ulat ini akan mengalami degradasi seperti itu dan akhirnya mati ya. Kemudian ada juga mikroorganisme penghasil energi. Nah, contohnya adalah biogas. Produk biogas ini dihasilkan oleh bakteri metanogen ya, di mana bakteri ini menghasilkan gas metana. Nama bakterinya adalah Methanobacterium ruminantium. Nah, bakteri ini biasanya terdapat di saluran pencernaan ruminansia. Oke. Ini sudah banyak diaplikasikan ya oleh masyarakat.
Di sini ada caranya, jadi caranya nanti kotoran masuk ke dalam ruang pencampur. Di sini dicampur air dengan perbandingan 1:1, kemudian dialirkan ke suatu reaktor, di mana nanti di sini proses fermentasinya terjadi, gasnya dihasilkan, kemudian gas ini nanti akan dialirkan melalui pipa dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian mikroorganisme di bidang peternakan, ini bisa menghasilkan vaksin, hormon, dan antibodi. Ini contohnya adalah hormon EGF yang dihasilkan oleh Escherichia coli. Jadi, hormon ini dihasilkan dari teknik rekayasa genetika, di mana nanti hormon ini akan menyebabkan percepatan pertumbuhan rambut dari si domba. Tapi, rambut yang dihasilkan ini lebih tipis dan nanti akan rontok sendiri. Jadi, dombanya nggak perlu bolak-balik cukur gitu ya, untuk merontokkan rambutnya. Kemudian mikroorganisme pengolah limbah atau bioremediasi. Jadi bioremediasi merupakan proses pembersihan zat pencemar lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme. Contohnya bisa jamur, bisa bakteri, di mana tujuan dari bioremediasi ini untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar yang beracun menjadi tidak beracun atau kurang beracun. Jadi misalnya di sini materi limbahnya terdiri dari karbon, diuraikan menjadi karbon dioksida, atau mengandung H2S, diuraikan menjadi sulfat, amonium diuraikan menjadi nitrat. Ini adalah beberapa teknik pengolahan limbah. Yang saya contohkan adalah satu nih ya, ini adalah contoh pengolahan limbah sistem lumpur aktif. Jadi ketika ada limbah organik, di sini dicampurkan lumpur aktif yang sudah banyak mengandung bioremediasinya. Kemudian ditampung di bak aerasi di mana ditambahkan oksigen di sini. Nah, di sini ketika ditambahin oksigen akan terjadi dua proses, yaitu biosintesis dan biodegradasi. Seperti itu. Kemudian ini untuk pengolahan limbah cair ya. Nah, misalnya untuk mengatasi limbah dari industri tapioka, napa koko, kecap, tahu, dan lain sebagainya. Gitu. Lanjut mikroorganisme dalam pertambangan. Nah, kalau sebelum ditemukannya ini, biasanya itu untuk memisahkan tembaga dari bijinya itu dilakukan dengan cara meluluhkan atau leaching, gitu ya. Tapi pada tahun 1957 sudah berhasil nih dikembangkan teknik dengan menggunakan mikroorganisme. Yang digunakan adalah bakteri Thiobacillus feroxidan. Jadi bakteri ini terdapat banyak sekali di daerah pertambangan. Jadi bakteri ini nanti akan mendapatkan energi dari oksidasi senyawa anorganik seperti amonia, kemudian nitrit, sulfit, besi, ataupun hidrogen. Nah, tinggal nanti langsung saja bakterinya digunakan dalam proses pemisahan bongkahan biji. Dan akhirnya nanti logam akan didapatkan. Yang berikutnya adalah bioplastik. Nah, tentunya ini juga dapat menjadi solusi di mana kita tahu plastik yang biasa ada di masyarakat itu susah sekali, sulit sekali terurai, tapi dengan produk bioplastik ini dia bisa mudah didegradasi oleh mikroorganisme dan cuaca. Karena bioplastik ini dibuat dari selulosa, dari pati, dari amilum jagung juga bisa, dari klobot jagung atau kulit jagungnya ya. Kemudian ada amilum dari kacang ercis atau biopolimer yang lain yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Oke. Kemudian yang berikutnya akan kita bahas kultur jaringan atau mikropropagasi, di mana kultur jaringan ini memanfaatkan sifat totipotensi dari tanaman. Sifat totipotensi adalah sifat dari suatu sel tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Kultur jaringan dapat dilakukan dengan cara mengisolasi bagian dari tanaman yang memiliki sifat embrionik atau selnya aktif membelah. Jadi ada sebagian jaringan kita ambil ya yang sifatnya embrionik. Kemudian jaringan yang diambil itu namanya adalah explant. Explant ini akan ditanam di media kultur yang kaya akan nutrisi, yang akhirnya nanti akan tumbuh menjadi kalus. Kalus ini adalah sel-sel yang belum berdiferensiasi.
Kemudian nanti dari kalus ini akan tumbuh akar, batang, daun yang menjadi tanaman muda ya. Nah, namanya plantlet. Nah, jadi kalau udah plantlet gini, bisa nanti dipindahkan ke media yang lain, seperti media tanah ataupun media hidroponik. Kultur jaringan atau mikropropagasi ini biasa digunakan untuk mendapatkan bibit tanaman unggul, kemudian bibit tanaman langka yang didapat secara cepat, kemudian cara banyak dan sifatnya sama dengan induknya. Semuanya ini dilakukan secara aseptis atau secara steril. Yang berikut adalah cloning pada hewan. Ada 2 cara cloning pada hewan. Yang pertama kita akan bahas adalah cloning dengan transfer inti. Jadi mentransfer inti atau nukleus. Jadi otomatis kita akan menggunakan 2 domba. Satu domba ini sifatnya adalah domba donor yang akan mendonorkan inti selnya. Jadi inti selnya diambil dari sel kelenjar susu yang diisolasi, tapi kita hanya ambil nukleusnya saja. Kemudian sel telur dari domba yang satu diambil, inti selnya dirusak pakai radiasi ultraviolet sehingga kromosomnya dia rusak ya, nggak ada, dan disatukan menggunakan kejutan listrik sehingga sel ini kromosomnya jumlahnya adalah diploid. Kemudian sampai nanti akhirnya berkembang ke tahap morula. Nah, sampai tahap morula nanti akan diimplan ke domba si inang dan akhirnya akan berkembang dan domba akan dilahirkan. Nah, ini namanya domba doli, domba hasil dari cloning hewan ya. Nah, karena sel-sel klonnya menghasilkan domba yang identik dengan donor di sini berarti sebenarnya selnya mengikuti sel donor. Meskipun dia terkesannya baru lahir, tapi umur selnya mengikuti umur si domba donor ini gitu. Jadi kebanyakan umur dari domba doli ini tidak panjang. Yang berikutnya jenisnya adalah cloning embrio. Jadi cloning embrio ini aplikasinya adalah sperma diambil dari sapi jantan yang terbaik, sel telur diambil dari sapi betina yang terbaik, kemudian difertilisasi secara in vitro di cawan Petri, kemudian telur yang tumbuh dibuahi menjadi embrio. Ketika sudah embrio tahap morula diimplan ke rahim sapi betina lainnya. Gitu. Ini adalah produk dari cloning embrio. Nah, kalau aplikasinya di manusia ya teknik bayi tabung gitu ya. Sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi kita pilih sel telur yang paling terbaik, kemudian sel sperma yang paling terbaik, dan proses fertilisasi secara in vitro. Kalau sudah berkembang menjadi embrio, tahap morula nanti diimplan ke dinding rahim. Gitu. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang bioteknologi dengan rekayasa genetika. Jadi, teknik rekayasa genetika itu merupakan sekumpulan teknik yang memungkinkan peneliti itu bisa mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen DNA dalam bentuk murninya. Ya, jadi ada 2 jenisnya nih. Yang pertama fusi sel atau teknologi hibridoma. Fusi sel ini maksudnya adalah menyatukan 2 sel, di mana sel ini dari organisme yang sama ataupun organisme yang berbeda. Jadi, pada teknik ini dibutuhkan sel wadah, di mana sel wadah ini memiliki fungsi cepat membelah. Kemudian sel sumber gennya apa dan zat fusi gennya apa. Nah, contoh produknya adalah antibodi monoklonal. Kita langsung saja ke contohnya dulu ya. Contohnya dari hibridoma. Nah, ini contohnya dalam pembuatan antibodi monoklonal. Jadi, arti antibodi monoklonal ini adalah antibodi yang hanya mengenali satu jenis antigen saja. Nah, secara alami, kita akan membentuk antibodi terhadap apapun antigen yang masuk, gitu ya. Nah, itu namanya adalah antibodi poliklonal. Nah, sedangkan kita akan membuat antibodi monoklonal, di mana keunggulan dari antibodi monoklonal dibandingkan dengan yang poliklonal, yaitu tadi ya, antibodinya hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen saja, gitu. Kalau misalnya yang multiklonal memiliki kekurangan, sering terjadi kontaminasi gitu. Gimana caranya? Karena prinsipnya hibridoma adalah penyatuan 2 sel ya, berarti ada 2 sel yang kita akan gabungkan menjadi sel hibridoma, di mana satu sel wadah ini sifatnya harus yang cepat membelah.
Makanya di sini digunakan sel wadahnya adalah galur sel mutan yang diperoleh dari tumor limfosit B. Kita tahu limfosit B itu menghasilkan antibodi, tapi sifatnya tumor, cepat membelah kan, sifat dari sel tumor ini. Nah, kemudian bagaimana kita akan mendapatkan antigen tersebut? Berarti antigen tersebut harus dirangsang dulu. Di mana di sini ada sel limfosit ya yang akan membentuk antibodi yang sudah dimasukin antigen yang kita harapkan apa. Misalnya anti-X apa gitu ya, satu karena kan jenisnya adalah antibodi monoklonal. Ketika sudah terbentuk gitu ya, limfosit B akan mati setelah dikultur beberapa hari dan akan difusi nih, langsung digabungkan ya. Digabungkan, ketika sudah digabungkan nanti akan ditumbuhkan di media selektif. Medium selektif terhadap antigen yang akan kita harapkan apa. Kalau misalnya tumbuh ya, sel hibridomanya tumbuh, berarti itu akan lanjut kita klon atau kita cloning. Ya sudah, ketika sudah kita cloning, berarti sel itu sudah bermultiplikasi dan diuji lagi manakah yang positif menghasilkan antibodi monoklonal yang kita harapkan. Nah, ini proses dari pemanfaatan hibridoma. Yang kedua, caranya adalah rekombinasi DNA. Jadi secara alami itu rekombinasi DNA terjadi melalui proses pindah silang atau crossing over. Bisa juga transduksi, gitu ya, yang dibantu oleh virus. Dan juga bisa transformasi, yang dibantu dengan plasmid. Namun, cara-cara ini juga bisa diaplikasikan secara buatan. Secara alaminya juga bisa dibuat. Contoh produknya adalah hormon insulin dengan teknologi plasmid, pembuatan organisme transgenik, tumbuhan tahan hama. Nah, kita lihat dulu nih prinsipnya. Jadi nanti prinsipnya ada tahapan pemotongan fragmen DNA ya. Jadi ada fragmen DNA yang kita harapkan dipotong dengan menggunakan enzim retriksi itu. Kemudian ada tahapannya nanti membutuhkan vektor. Vektor ini digunakan untuk menampung si gen yang akan disisipkan. Ya, plasmid ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan DNA kromosom sehingga dia bisa masuk dan keluar dari membran sel lebih mudah. Kemudian kita butuhkan sel inang yang sudah kita masukkan plasmid rekombinan tersebut. Nah, kita langsung ke contohnya adalah pembuatan insulin. Gitu. Pembuatan insulin yang pertama kita butuhkan gennya. Gennya apa nih yang akan mau kita buat? Yang akan menghasilkan insulin. Di sini adalah gennya beta galaktosidase. Dipotong oleh enzim retriksi ya. Kemudian kita butuh sel wadah. Sel wadah itu berarti nanti kita gunakan E. coli di sini, Escherichia coli. Alasannya karena mudah didapatkan, kemudian tidak berbahaya gitu ya, cepat berkembang biak. Kemudian yang kita butuhkan apa lagi tadi? Vektornya adalah DNA plasmid. Nah, DNA plasmid inilah nanti yang akan mengandung gen yang akan kita sisipkan, gitu ya. Kemudian gen yang kita sisipkan berarti disisipkan di plasmid ini. Nah, kemudian setelah itu baru nanti kita masukkan ke sel inang. Nah, sel inangnya kan di sini insulin manusia ya, insulin manusia yang aktif. Jadi nanti dimasukkan ke pankreas sehingga dapat menghasilkan insulin gitu. Proses pembuatan insulin manusia oleh bakteri E. coli melalui teknik pencangkokan gen. Nah, di sini caranya. Lanjut lagi, bisa contoh yang lain adalah tanaman transgenik. Ya, tanaman transgenik kita lihat nih. Di sini kita pakai bakteri Agrobacterium tumefaciens ya, dimana dengan teknologi plasmid juga. Jadi kita gen yang kita harapkan apa dipotong menggunakan enzim retriksi, kemudian kita sisipkan di plasmid ini ya, vektornya disisipkan, disambung dengan enzim ligase, kemudian nanti dimasukkan ke sel inang. Nah, sehingga nanti tanaman ini menjadi tanaman transgenik. Kira-kira ada nggak sih dampak negatif dari bioteknologi?
Tentunya pastinya ada dampak positif dan ada dampak negatif ya. Yang pertama adalah terganggunya keseimbangan ekosistem. Jadi kalau misalnya tidak seimbang produk dari bioteknologi, pastinya nanti bisa menimbulkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem. Yang berikutnya adalah erosi plasma nutfah. Artinya ketika masyarakat ini cenderung menyukai produk-produk bioteknologi yang bersifat unggul dan lain sebagainya, itu dapat menyebabkan kepunahan bagi tanaman-tanaman asli karena memang tidak digunakan. Yang berikutnya penyalahgunaan senjata biologis yang nggak bagus ya. Misalnya virus, bakteri, kalau disalahgunakan, nah itu juga menjadi dampak negatif bioteknologi. Kemudian yang berikutnya kemungkinan menciptakan mikroorganisme patogen baru. Jadi manipulasi genetik dari mikroorganisme ini dapat menciptakan patogen baru yang sangat berbahaya bagi ekosistem jika mikroorganisme hasil manipulasi tersebut terlepas keluar gitu ya dari laboratorium. Jadi ketika kita mau penelitian tentang bioteknologi harus benar-benar dijaga keamanannya dan juga diteliti sampai apakah produk yang akan kita buat itu menimbulkan dampak terhadap kesehatan, terhadap lingkungan, dan lain-lain. Nah, contohnya ini ya, timbul bahan makanan yang mengandung protein baru yang bersifat toksik. Karena beberapa orang apalagi yang alergi gitu ya, nah biasanya ini bahan-bahan produk dari bioteknologi bersifat alergen juga bisa. Munculnya tanaman supergulma, resiko tinggi terhadap organisme hasil kloning, kemudian teknik bayi tabung juga bisa dapat membingungkan status orang tua, penyebaran bakteri strain secara liar, gitu ya. Nah ini beberapa dampak negatif dari pemanfaatan bioteknologi. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Pastinya semua produk bioteknologi ada dampaknya. Nah, untuk meminimalisir dampak negatif ini, mulai dari proses perencanaan, penelitian, sampai akhirnya nanti proses pemasaran harus benar-benar dipantau dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, sudah habis nih materinya, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan konsep dasar di bidang bioteknologi. Untuk selebihnya silakan kalian perkaya materinya dengan membaca dari berbagai sumber dan juga kerjakan KKPD-nya dengan baik. Saya akhiri video pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.